Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Giselo bersama saya Bustanul Arifin. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar dunia marketplace kembali nih teman-teman. Oh ya teman-teman, kita itu sebentar lagi itu akan memasuki bulan Ramadan ya, dimana di bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya itu marketplace khususnya penjualan online itu biasanya ada lonjakan nih teman-teman. Nah, yang akan saya bahas kali ini di video kali ini adalah kita akan sedikit memberikan tips untuk menghadapi lonjakan pesanan pada saat bulan Ramadan teman-teman. Kenapa tips ini harus kita terapkan? Karena harus kita persiapkan ya. Karena kalau tips ini nggak teman-teman terapkan nanti akan kaget ya teman-teman ya, dan akan menimbulkan ya pasti tidak akan siap gitu. Takutnya teman-teman itu nggak siap secara stok dan sebagainya. Jadi teman-teman tips ini teman-teman bisa terapkan di toko teman-teman nantinya ya. Oke, jadi ini adalah tips untuk menghadapi lonjakan pesanan pada saat bulan Ramadan teman-teman. Nah, ini adalah tips persiapan ya. Jadi teman-teman sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan puasa, teman-teman harus persiapkan ini dulu supaya teman-teman nanti bisa sukses untuk menghadapi lonjakan di saat bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Oke, tips yang pertama teman-teman itu harus wajib riset atau analisa produk terlaris yang ada di toko teman-teman ya, dari masing-masing marketplace. Oke teman-teman, jadi misalkan teman-teman di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, teman-teman itu harus riset dari sekian produk teman-teman yang banyak itu, pasti ada produk yang best sellernya ya. Teman-teman harus analisa mana yang produk best seller, mana yang bukan. Teman-teman harus analisa, teman-teman bisa tulis dalam suatu daftar nanti urutan mana yang paling laris, mana yang kurang laris. Oke, ini mengacu ke tips yang kedua ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus siapkan stok sesuai dengan analisa toko teman-teman tadi. Misalkan di Shopee, di Tokopedia, dan di Lazada teman-teman itu memiliki produk best seller yang berbeda-beda. Teman-teman itu harus pisahkan mana yang produk best seller, mana yang bukan. Kemudian teman-teman itu harus analisa kita butuh berapa stok sih untuk 1 bulan ke depan ya, misalkan 1 bulan dalam bulan puasa tersebut. Jadi produk yang terlaris teman-teman analisa kira-kira dalam 1 bulan kita butuh stok berapa banyak sih. Nah itu teman-teman harus analisa ya. Kurang lebih kalau misalkan kita sudah analisa itu missnya jadi semakin tipis teman-teman. Jadi untuk menanggulangi error yang begitu besar lah. Karena posisi puasa, posisi lebaran itu biasanya semua supplier, semua distributor dan lain itu semuanya melonjak. Jadi semuanya kadang-kadang kehabisan barang. Jadi teman-teman harus spare dari awal. Nah, yang ketiga, teman-teman harus analisa biaya operasional untuk 1 bulan ke depan itu teman-teman, pas bulan Ramadan itu sampai sebelum Lebaran. Jadi biasanya kalau ada lonjakan pesanan pasti biaya operasional juga akan ikut naik ya. Jangan sampai ini tidak termanage teman-teman ya, karena kadang-kadang nggak terasa tahu-taunya pas di akhir ternyata biaya operasionalnya tuh gede. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu yang keempat. Teman-teman bisa perbarui foto produk teman-teman yang ada di setiap marketplace. Jadi jangan pakai foto produk yang lama nih teman-teman ya. Jadi misalkan foto udah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu masih itu aja, itu nanti akan menimbulkan kebosanan ya. Jadi para customer itu nanti akan melihat ini kayaknya udah nggak fresh gitu. Kelihatannya kalau misalkan fotonya diganti itu kan ada nuansa baru, ada kemungkinan sesuatu yang baru lah. Customer melihatnya itu nih, oh ini produk baru nih, produk masih fresh kayak gitu, seperti itu. Nah yang kelima, tips yang kelima, teman-teman itu bisa perbaharui deskripsi ataupun judul produk untuk produk yang kurang laris teman-teman. Jadi ini khusus untuk produk yang kurang laris ya. Kalau produk yang udah laris, udah lakunya banyak, setiap bulan keluarnya banyak, itu nggak usah diapa-apain. Khusus untuk produk yang kurang laku atau mungkin nggak laku sama sekali, teman-teman bisa perbarui seperti deskripsinya, seperti judulnya ya, dan juga fotonya ya tadi ya teman-teman, supaya bisa menghasilkan traffic atau menghasilkan konversi lagi teman-teman. Jadi nanti nggak stuck di situ. Ini yang terakhir ya teman-teman, yang keenam, yaitu ini juga sangat penting ya teman-teman. Teman-teman harus sesuaikan stok yang ada di toko online dengan stok fisik yang ada di gudang teman-teman ya.
Jadi jangan sampai stoknya tuh terlalu banyak ya teman-teman. Jadi contohnya misalkan di Shopee, di Lazada, teman-teman itu sesuaikan stoknya dengan stok gudang. Karena nanti kalau teman-teman ngawur untuk stoknya, misalkan banyakin aja, nanti kalau ternyata laku, laris ya, nanti orderan akan masuk banyak lah. Ternyata stok gudangnya nggak sesuai sama stok yang di online, itu nanti akan repot sendiri teman-teman. Jadi nanti banyak akan menimbulkan cancelan order ya, ujung-ujungnya ya. Jadi nanti membuat toko teman-teman jadi reputasinya buruk, itu sayang banget ya. Oke, ini tips tambahan ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus siapkan admin khusus untuk toko online teman-teman ya, di masing-masing marketplace. Nah, kita tahu kan sekarang marketplace itu kan lumayan banyaknya teman-teman ya. Tokonya itu ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada. Nah, itu pasti akan repot ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita ngurusin satu marketplace saja itu udah ribetnya minta ampun, harus ngupdatein ini dan itu dan ini dan itu ribet banget ya. Apalagi kalau kita harus ngurusin 3. Nah, saking ribetnya, saking memang padatnya, kalau memang lagi rame, itu kadang-kadang banyak seller juga yang dia rela untuk membayar admin lebih dari 1 ya. Jadi dia ada yang dikhususkan untuk pegang yang marketplace ini, ada yang dikhususkan untuk pegang yang marketplace ini dan sebagainya. Nah, di sini saya akan merekomendasikan teman-teman ada sebuah platform omnichannel yang bisa untuk mengelola banyak marketplace ya, mengelola berbagai marketplace dalam satu website, yaitu namanya adalah Big Seller teman-teman. Nah, dengan Big Seller ini teman-teman cukup punya admin 1 aja. Karena apa? Karena dalam satu website ini itu sudah bisa untuk mengelola misalkan 3 marketplace, seperti ada Shopee, ada Tokopedia, dan ada Lazada. Di samping untuk bisa menyingkat waktu ya, ini juga bisa untuk menghemat biaya operasional juga nih teman-teman ya. Karena kalau harus bayar 3 admin kan lumayan. Ini kalau cukup 1 admin udah pegang beberapa marketplace, tapi dia cuma dalam satu website. Nah, ini kan sudah lumayan menghemat dan lebih efisien secara waktu juga ya. Jadi di Big Seller itu ada namanya fitur pesanan nih teman-teman. Nah, di fitur pesanan ini ada beberapa fitur yang memang unggulan dan sangat diperlukan untuk kita seller di marketplace ya. Di antaranya yaitu ada proses pesanan nih teman-teman. Di proses pesanan ini teman-teman dapat memproses pesanan sekaligus tanpa perlu repot-repot untuk membuka marketplace satu persatu lagi nih teman-teman. Jadi kalau kita klik gini, itu dia langsung connect ya. Di sini ini ada marketplace-nya, ada Shopee, ada Lazada juga ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah daftar di Big Seller, nanti tokonya akan ada di situ. Misalkan di sini pesanannya ada 10, di sini ada 10, nanti bisa langsung diproses dalam satu website ini teman-teman. Nah, di sini juga ada pesanan manual juga. Nah, teman-teman, jadi untuk pesanan manual ini, jadi misalkan jika ada pesanan di luar marketplace teman-teman, jadi teman-teman misalkan punya pesanan di luar marketplace. Nah, misalkan teman-teman ada toko offline kan, produknya dijual tanpa harus mengurangi stok gudang nih teman-teman ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa langsung proses pesanannya, jadi kayak membuat resi lah, resi khusus untuk pesanan offline. Nah, selanjutnya fitur selanjutnya yaitu ada pesanan belum dibayar nih. Di sini biasanya kan kalau misalkan orang pesan cuman dipesan doang belum dibayar, itu dia nanti muncul ada di sini nih teman-teman analisanya ya. Jadi fitur ini digunakan untuk melihat apakah pihak customer sudah melakukan pembayaran ataukah belum, seperti itu. Nah, di fitur selanjutnya yaitu ada fitur hadiah nih. Jadi ini ada fitur baru nih teman-teman ya, fitur hadiah dari Big Seller. Fitur baru di Big Seller ini yang digunakan untuk menambahkan pesanan secara otomatis terhadap produk yang telah memenuhi ketentuan yang telah dibuat di pengaturan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa atur menerapkan aturan hadiah di sini ya. Nanti langsung pesanan langsung disinkronkan secara otomatis ya ke pesanan teman-teman. Nah, di fitur selanjutnya yaitu ada pelacakan jasa kirim teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung lacak semua marketplace ada di sini, nanti kelihatan semua ya pelacakannya teman-teman. Jadi semua jasa kirim itu ada di sini semua, ada Shopee, ada JNT,
ada si cepat, ada Halo, dan ada Ninja. Pokoknya ada di sini semua, nanti semua terlacak di sini ya teman-teman, untuk melacak pengiriman atau jasa kirim yang sudah dikirim ya. Di fitur selanjutnya yaitu kita ada pengelolaan retur. Jadi fitur ini digunakan untuk melihat pesanan yang diretur atau dikembalikan oleh pihak customer ya teman-teman. Jadi nanti semua terekam di sini, barang mana yang retur, jumlahnya berapa, semuanya nanti sudah terekam di fitur ini. Nah, ini sangat penting nih, fitur yang selanjutnya yaitu pesanan belum di-scan. Wah, ini sangat bermanfaat nih. Nah, jadi pesanan belum di-scan ini, fitur ini digunakan untuk melihat pesanan yang belum di-scan oleh pihak jasa kirim ya teman-teman. Jadi nanti misalkan teman-teman mengalami lonjakan, nanti kan pasti akan campur aduk nih, itu pesanannya akan banyak banget. Untuk mengetahui satu persatu mana yang belum di-scan, mana yang belum, itu biasanya agak susah. Nah, di fitur Big Seller ini itu sudah ada fiturnya khusus untuk memisahkan mana yang belum di-scan, mana yang sudah di-scan, seperti itu teman-teman ya. Fitur selanjutnya yaitu ada pesanan dibatalkan juga nih teman-teman. Jadi fitur ini digunakan untuk melihat pesanan yang dibatalkan oleh customer. Jadi nanti jumlahnya juga kelihatan di sini. Kalau kita klik dari Shopee dan hari Lazada, semua nanti akan berada di sini semua. Yang selanjutnya itu ada kelola tanda terima. Ya, di sini nih. Ada kelola tanda terima. Apa itu fitur kelola tanda terima? Nah, jadi fitur ini pihak seller dapat membuat tanda terima untuk pihak kurir agar ada bukti apabila terjadi kehilangan teman-teman. Jadi di fitur ini sangat penting ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membuat tanda terima untuk si kurir misalkan. Jadi nanti kalau misalkan ada paket kehilangan, kita tuh jadi punya bukti ya dari pengiriman ini. Nah, fitur selanjutnya itu ada fitur yang penting, itu ada aturan gudang nih teman-teman. Nah, fitur ini digunakan apabila pihak seller atau kita sebagai seller memiliki gudang lebih dari satu. Nah, di sini kita bisa tinggal tambah-tambahkan aja gudangnya ya. Nanti teman-teman tinggal masukkan, misalkan gudangnya kita ada dua. Jadi misalkan gudang satu stoknya berapa, gudang satunya lagi stoknya berapa. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan di fitur Big Seller ini. Jadi teman-teman sudah punya laporannya secara lengkap. Nah, yang selanjutnya kita juga dapat mengelola ongkos kirim nih teman-teman. Jadi ini fitur untuk melihat ongkos kirim yang dihasilkan dari setiap pesanan yang dikirim. Nah, teman-teman ini ya. Nah, di sini kan nanti ongkos kirimnya tuh direkap semua. Kemudian nanti ini kan ada status ongkos kirim nih. Status ongkos kirim ada rugi, ada normal, ada untung, seperti itu. Nah, fitur yang selanjutnya yaitu ada riwayat kiriman gambar nih. Riwayat kirim gambar. Nah, di fitur ini kita dapat melihat riwayat kirim gambar. Nanti ini terintegrasi sama pihak kedua ya, aplikasi pihak kedua yaitu Doug ya. Nah, itu semacam fitur chat ya teman-teman. Jadi nanti sudah terintegrasi. Nanti juga ada dapat melihat riwayat kiriman gambar dari yang sudah terintegrasi ke aplikasi tersebut teman-teman. Ya, itu dia teman-teman tips yang saya berikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian pengen lebih efisien untuk mengelola marketplace, teman-teman bisa langsung gabung ke Big Seller ya, daftar di Big Seller ke nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya, www.bigseller.com. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.